Kita lanjut guys. 6 pilar cahaya yang kuat menembus langit dan ke bagian luar arai spiritual kuno yang besar di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Saat pilar cahaya melesat, arai spiritual besar juga berfluktuasi dengan riak yang menyebar, membuatnya tampak seolah-olah sebuah batu dilemparkan ke dalam air. Tatapan Mu Chen dan kelompoknya menatap arai spiritual kuno kolosal. Arai spiritual ini harus menjadi arai spiritual penjaga sekte dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Belum lagi mereka, bahkan para ahli sovereign biasa tidak dapat menembusnya. Oleh karena itu, mereka hanya bisa mengandalkan kuota kayu surgawi untuk membukanya, jika tidak, mereka hanya bisa menatap gunung harta karun di depan mereka. Untungnya, situasi sial tidak muncul. Saat 6 pilar cahaya mengembun, retakan secara bertahap mulai menyebar di arai spiritual kuno. Setelah itu berubah menjadi retakan yang berukuran beberapa ratus kaki. Saat retakan besar muncul, seolah-olah tornado kuno besar telah menyebar dari retakan, yang langsung membuat langit dan bumi terlihat tak terbatas. Retakan cahaya berangsur-angsur stabil, seolah-olah itu adalah jeruji besar yang secara bertahap terbuka. Itu adalah jalan menuju sisa asli yang telah diturunkan sejak zaman kuno. Banyak orang diam-diam menelan seteguk air liur. Jauh di dalam mata mereka, panas mendidih keluar. Sisa istana kayu surgawi telah dibuka. Tidak tahu siapa itu yang tiba-tiba meraung. Wilayah yang awalnya tenang langsung meledak saat riak energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke langit. Setelah itu, satu demi satu sosok lain melesat seperti kilat menuju retakan besar. Ayo pergi. Reaksi Mu Chen juga sangat cepat. Begitu retakan itu menjadi stabil, dia menggonggong saat dia menembak terlebih dahulu dengan Luo Li, Wen Qingxuan dan yang lainnya mengikuti langkahnya. Kecepatan mereka juga cepat. Retakan besar menyebar di arai spiritual kuno yang muncul seperti mulut besar dari zaman kuno saat melahap sejumlah sosok cahaya segerombolan belalang. Dalam waktu kurang dari 10 menit, wilayah ini, yang dipenuhi dengan banyak orang, telah langsung dikosongkan. Meninggalkan kekacauan total yang menunjukkan keributan tadi. Jauh di sana, masih ada banyak tim yang bergegas dengan kecepatan tertinggi mereka. Jelas, kontes atas sisa yang akan mengguncang seluruh turnamen telah dimulai. Siapa yang akan mendapatkan manfaat terbesar dari sisa ini, dan pihak mana yang lebih baik dari yang lain? Ketika Mu Chen dan kelompoknya memasuki celah raksasa, sinar cahaya di depan mereka langsung menyala. Apa yang muncul di hadapannya adalah gunung besar yang menghancurkan bumi. Dari kelihatannya, baik itu atas, bawah, kiri atau kanan, dia tidak bisa melihat ujungnya. Gunung kuno yang besar itu sangat besar. Mu Chen dan kelompoknya benar-benar terkejut dengan munculnya gunung besar itu. Namun, mereka segera mendaratkan sosok mereka ke puncak gunung. Lingkungan di sini dipenuhi dengan warna hijau tua, memancarkan vitalitas yang kuat. Energi spiritual antara langit dan bumi menjadi sangat hidup. Ekspresi wajah Mu Chen dan kelompoknya berubah muram saat mereka menyadari bahwa energi spiritual antara langit dan bumi ini lebih sulit untuk dimobilisasi, dibandingkan dengan di luar. Ini seharusnya menjadi jenis teknik kultivasi khusus di Istana Kayu Surgawi. Begitu seseorang terbiasa dengan tempat seperti ini, jumlah energi spiritual yang dapat mereka manfaatkan ketika mereka kembali akan meningkat juga. Wen Qingxuan membuat kenaikan gaji dengan tangannya saat energi spiritual melesat ke arah pohon besar, mengubahnya menjadi berkeping-keping. Namun, dengan cara ini, jumlah energi spiritual yang akan kita habiskan saat kita bertarung juga akan meningkat. Luo Li berkata dengan wajah muram. Untungnya, kami menyiapkan beberapa pil spiritual. Mu Chen tersenyum saat dia melirik Wen Qingxuan dan merasa kagum dengan persiapannya sebelumnya. Menuju tatapannya, Wen Qingxuan memiliki senyum bangga muncul dari bibirnya. Setelah hari-hari mereka bersama, dia tahu bahwa meskipun Mu Chen tampak ramah, dia bangga dengan tulangnya. Jika ada yang ingin membuatnya merasa kagum pada orang itu bukan tugas yang mudah. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Luo Li bertanya sambil menatap Mu Chen. Mu Chen pertama-tama mengangkat kepalanya ke arah langit, karena ada ledakan sonik konstan yang bergema saat garis-garis cahaya yang memenuhi langit jatuh ke gunung kuno yang kolosal. Tahun-tahun damai yang panjang telah hancur di gunung besar ini. Apa yang terjadi selanjutnya mungkin adalah semua tim yang mencari harta karun di negeri ini seperti belalang. Mu Chen melihat ke kejauhan.
Selain dari apa yang disebut warisan di Istana Kayu Surgawi, itu adalah Lingzi 9 Matahari Surgawi. Item penting untuk mengolah grid solar Unding Body. Dia tahu betapa berharganya harta ini. Itu adalah item yang bisa menarik kecemburuan banyak ahli sovereign. Jika dia berada di luar dan dengan kekuatannya, mustahil untuk meletakkan jarinya pada benda seperti itu. Tapi sekarang, itu adalah kesempatan yang datang sekali dalam bulan biru. Oleh karena itu, dia harus mengendalikan kesempatan dan mendapatkan Lingzi 9 Matahari. Seharusnya ada gunung harta karun spiritual di sisa-sisa Istana Kayu Surgawi ini. Pasti ada cukup banyak harta dan di antara mereka, ada sesuatu yang saya butuhkan. Mu Chen melihat ke arah Wen Qingxuan. Mereka saat ini bekerja sama dengan Wen Qingxuan, jadi ada beberapa hal yang harus dia perjelas. Gunung harta karun spiritual. Alis ramping Wen Qingxuan sedikit berkedut saat dia berkata dengan ringan. Setiap orang yang masuk ke sini pertama-tama akan mencari apa yang disebut warisan. Namun Anda ingin mencari gunung harta karun spiritual. Apakah kamu tidak sedikit bingung? Mu Chen tetap diam. Menurut keadaan biasa, apa yang dia katakan tidak salah. Namun, dia membutuhkan Lingzi 9 Matahari Surgawi. Dia tahu bahwa jika dia terlambat, orang lain mungkin yang pertama mendapatkannya. Siapa yang tahu berapa lama dia harus menunggu sebelum dia memiliki lebih banyak berita tentang Lingzi 9 Matahari. Keputusannya memiliki manfaat yang cukup besar baginya. Tapi itu tidak sama untuk Wen Qingxuan. Setelah jangka waktu yang dia habiskan bersamanya, Mu Chen mengetahui bahwa Wen Qingxuan adalah seorang gadis yang memiliki pandangan yang kuat. Lebih jauh lagi, ketika kekuatan lain terkadang bekerja sama dengannya, dia adalah pemimpin kelompok yang membuat keputusan dan perintah. Oleh karena itu, Mu Chen tidak memiliki keyakinan bahwa dia bisa membuat seorang gadis sombong mengikuti jalan yang telah dia pilih. Tepat ketika Mu Chen tidak tahu bagaimana mengucapkan kata-katanya, ekspresi acuh tak acuh Wen Qingxuan berubah menjadi senyuman saat dia melambaikan tangannya. Meskipun keputusanmu mungkin tidak benar, aku akan mempercayaimu sekali saja. Tetapi saya dapat mengatakan bahwa jika tidak ada panen di apa yang disebut gunung harta karun spiritual yang dapat membuat saya puas, saya akan mencari Anda untuk hutang Anda. Mu Chen melihat ekspresi wajahnya yang cepat berubah, dia tak berdaya menggelengkan kepalanya betapa sulitnya berurusan dengan Wen Qingxuan. Itu sebanding dengan bagaimana dia pertama kali bertemu Luoli. Meskipun yang terakhir tidak banyak bicara dan baru saja memburunya selama setengah tahun. Tapi sisa Istana Kayu Surgawi ini sangat luas, apakah Anda tahu lokasi gunung harta karun spiritual? Mungkinkah Anda akan mencarinya tanpa tujuan? Luoli tiba-tiba bertanya. Ketika Mu Chen mendengar kata-katanya, dia juga tercengang. Tak lama setelah itu, dia tersenyum pahit sambil menganggukkan kepalanya. Meskipun dia telah merencanakan jalannya seperti itu, dia tidak pernah berharap gunung kayu surgawi menjadi begitu besar. Aku mengagumimu yang mencari harta karun dengan caranya. Wen Qingxuan berkata sambil memutar matanya ke arah Mu Chen. Kamu punya cara. Mu Chen memandang Wen Qingxuan. Karena Anda menyebutkan bahwa ada cukup banyak harta karun spiritual antara surga dan bumi di gunung harta karun spiritual, itu seharusnya taman harta karun spiritual dari gunung kayu surgawi. Yang merupakan lokasi yang digunakan beberapa kekuatan kuat untuk menumbuhkan harta karun spiritual. Semua kekuatan besar memiliki kesamaan seperti itu. Mereka semua memiliki tempat yang mirip seperti ini, di mana ada juga sesuatu yang serupa tentang mereka semua. Wen Qingxuan dengan ringan tersenyum saat dia tampak sangat anggun saat dia melanjutkan, itu adalah tempat-tempat ini akan memiliki energi spiritual paling banyak. Mu Chen menggosok hidungnya. Dia datang dari tempat kecil di alam spiritual utara. Meskipun ayahnya adalah penguasa kotamu, kekuatan tingkat itu tidak memiliki kualifikasi untuk membangun taman harta karun spiritual mereka sendiri. Hanya kekuatan-kekuatan dengan basis yang dalam dan tidak terukur yang dapat memiliki kualifikasi dan kemampuan untuk membuat barang-barang kelas atas seperti itu. Ini adalah sesuatu yang dia tidak mengerti dan hanya bisa bertanya lagi, lalu bagaimana kita harus mencari lokasi dengan jumlah energi spiritual tertinggi? Kamu secara alami membutuhkan artefak spiritual deteksi khusus untuk itu. Apakah Anda mengharapkan kami untuk merasakannya berdasarkan kekuatan kami? Wen Qingxuan memutar matanya ke arahnya. Kami tidak memiliki sesuatu seperti itu.
Wajah Mu Chen memerah karena dia sedikit malu. Pria yang tidak bisa diandalkan. Wen Qingxuan menghela nafas saat dia melambaikan tangannya. Di belakangnya, bola cahaya muncul di tangan Anya yang pendiam. Dalam bola cahaya itu, ada artefak spiritual kompas yang dia berikan kepada Wen Qingxuan. Wen Qingxuan memegang artefak spiritual kompas itu saat dia mentransfer energi spiritual ke dalamnya untuk mengaktifkan artefak spiritual. Setelah itu, Mu Chen melihat penunjuk pada kompas dengan cepat berputar dan sesaat kemudian, seberkas cahaya keluar dari kompas, yang secara kasar berubah menjadi bentuk panah. Saat memanjang, itu menunjuk ke arah timur laut. Kami sudah menemukan arahnya. Gunung harta karun spiritual seharusnya berada di arah itu. Wen Qingxuan menyimpan artefak spiritual kompas saat dia tersenyum ke arah Mu Chen. Jadi, apakah kamu yakin? Mu Chen sedikit tertekan karena dia merasa hampir berubah menjadi udik desa di mata Wen Qingxuan. Ayo pergi. Mu Chen membuang bibirnya ke samping saat dia berbicara tanpa kekuatan. Melihat ekspresi Mu Chen, Luo Li tidak bisa menahan senyum sambil menggelengkan kepalanya. Dia mengulurkan tangannya untuk menggenggam tangannya, yang bisa dianggap memberinya kenyamanan. Tetap saja, istriku sendiri lebih baik. Sambil memegang tangan yang lembut, Mu Chen tertawa sebelum mendekat dan memberi Luo Li ciuman di pipinya. Luo Li tersipu dari tindakan tiba-tiba Mu Chen dan hanya bisa melirik dia dengan malu-malu. Tidak tahu malu. Ketika Wen Qingxuan melihat pemandangan itu, dia langsung mengatupkan giginya saat dia menatap Mu Chen dengan kebencian. Haha, ayo pergi. Pergi ke Gunung Harta Karun Spiritual. Mu Chen tertawa dengan hati-hati dan tidak lagi mengganggu dirinya sendiri dengan Wen Qingxuan. Dia memegang Luo Li dan saat energi spiritual tersapu, itu berubah menjadi dua garis cahaya saat melesat ke kejauhan. Di belakang mereka berdua, Wen Qingxuan menghentakkan kakinya dan mengejar mereka dengan marah. Di belakangnya, Su Hong dan yang lainnya mengikuti setelahnya. Di dalam pegunungan kuno yang hijau subur, ledakan sonik bergema saat garis-garis cahaya muncul di langit saat mereka terbang. Karena hambatan udara yang tercipta dari kecepatan tinggi, jejak dalam mulai muncul di hutan di bawah. Energi spiritual majestik membungkus sosok Mu Chen saat dia melihat pegunungan yang dengan cepat lewat di bawahnya. Melihat ke depan, dia masih tidak bisa melihat ujungnya. Jelas, luasnya gunung kayu surgawi agak terlalu menakutkan. Di arah lain, Mu Chen bisa merasakan cukup banyak riak energi spiritual. Semua itu pasti dari tim lain yang telah memasuki tempat ini. Dengan masuknya kelompok besar seperti itu, tanpa diragukan lagi, itu akan menghapus semua ketenangan yang dimiliki Gunung Kayu Surgawi. Riak energi spiritual yang terus-menerus melonjak membuat area di sini penuh kehidupan. Awalnya, sisa tidak begitu hidup, tapi sekarang sudah terisi. Di bawah perjalanan tergesa-gesa mereka menuju Gunung Harta Karun Spiritual, tatapan Mu Chen terus-menerus melirik kompas di tangan Wen Qingxuan. Cahaya Wen Qingxuan sedikit gemetar saat mengarahkan mereka ke arah yang sebenarnya. Mu Chen memperoleh berita tentang Gunung Harta Karun Spiritual dari kuota kayu surgawi. Ada 6 dari mereka, jadi siapa yang tahu jika 5 pemilik kuota kayu surgawi lainnya juga memiliki berita yang sama. Oleh karena itu, dia harus bergegas ke sana dengan kecepatan tercepatnya sehingga dia bisa mendapatkan Lingzi 9 matahari sebelum orang lain mendapatkannya. Dia sangat menyadari betapa menariknya Lingzi 9 matahari surgawi. Mungkin orang lain tidak bisa mengolah tubuh surya abadi yang agung. Namun, harta seperti itu sangat langka, yang memiliki energi spiritual yang menakutkan. Apakah itu akan diserap melalui kultivasi atau digunakan untuk memperbaiki pil spiritual? Itu adalah bahan yang sangat baik, belum lagi orang-orang di level mereka. Bahkan para ahli sovereign akan tergoda olehnya. Karena itu, jika orang lain mengetahui pesan tentang Lingzi 9 matahari surgawi, dia dapat menjamin bahwa tidak ada yang bisa menahan godaan. Mu Chen mengerutkan bibirnya saat kecepatan dan keganasan melintas di matanya. The Great Solar Undying Body sangat penting baginya untuk melangkah ke ranah penguasa. Oleh karena itu, Mu Chen mengerutkan bibirnya saat kecepatan dan keganasan melintas di matanya. The Great Solar Undying Body sangat penting baginya untuk melangkah ke ranah penguasa. Oleh karena itu, dia pasti tidak akan membiarkan tim lain mendapatkan Lingzi 9 matahari surgawi itu. Tidak peduli siapa yang mencoba menghalanginya, dia pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan. Saat kecepatan dan keganasan melintas di matanya, kecepatan Mu Chen melonjak dan dengan gemerisik, cahaya di sekitar tubuhnya meluas hingga beberapa ratus kaki. Di belakangnya,
Luo Li dan Wen Qingxuan mengikuti dengan cermat. Sekelompok orang melewati pegunungan tinggi dan kira-kira 10 menit kemudian, sebuah celah muncul di hijau subur di depannya. Itu adalah dataran luas yang tampak kuning merah. Tidak ada tanda-tanda hijau yang terlihat, seolah Sekelompok orang melewati pegunungan tinggi dan kira-kira 10 menit kemudian, sebuah celah muncul di hijau subur di depannya. Itu adalah dataran luas yang tampak kuning merah. Tidak ada tanda-tanda hijau yang terlihat, seolah-olah kekuatan kehidupan di daerah ini terputus. dataran ini dipenuhi dengan lubang, sementara retakan besar yang tampak menyeramkan terjalin di kedalaman yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Mereka gelap, seperti mulut iblis, saat udara dingin melonjak dari jurang. Seolah-olah jurang itu terhubung ke dunia bawah yang membuat rambut seseorang berdiri di ujungnya. Kecepatan kelompok Mu Chen secara bertahap menurun saat mereka memberikan pandangan serius ke arah jurang tak berujung. Tempat ini pasti pernah mengalami tingkat pertempuran yang menakutkan selama zaman kuno, kata Mu Chen. Retakan yang tampak menyeramkan jelas disebabkan oleh kolusi kekuatan yang menakutkan. Mungkin di zaman kuno, wilayah kuning merah ini dipenuhi dengan kehidupan, seperti tempat-tempat yang pernah mereka lewati sebelumnya. Namun, karena pertempuran mengerikan yang terjadi, itu memotong semua kekuatan hidup di daerah ini sampai-sampai hanya dewa yang tahu berapa tahun kemudian, tempat ini masih sepi. Sulit membayangkan betapa menakutkannya level pertempuran itu. Mungkin setelah pertempuran itu, istana kayu surgawi telah hilang. Luo Li menatap warna kuning tua yang sepi. Dia bisa melihat beberapa artefak spiritual yang rusak tergeletak di tanah. Artefak spiritual itu dihancurkan secara menyeluruh tanpa ada sisa energi spiritual yang tersisa di dalamnya. Samar-samar, jejak tulang bisa dilihat di tanah terpencil ini. Mu Chen menganggukkan kepalanya saat dia menyapu pandangannya ke sekelilingnya, karena ada suara konstan dari sonic boom yang bergema. Tak lama kemudian, ada sosok yang berhenti di area ini dari kejauhan. Tim-tim yang bergegas ke sini untuk mencari harta karun berusaha mencari wilayah ini setelah melihat bahwa itu adalah medan perang kuno, mencoba peruntungan mereka untuk menemukan harta yang tersisa dari pertempuran. Ayo pergi, Mu Chen tidak punya niat untuk melihat di sini. Mungkin memang ada harta yang tersisa di sini tapi tujuannya bukanlah mereka. Menurut arah yang ditunjukkan oleh kompas pencarian harta karun, kita harus dekat dengan gunung spiritual harta karun. Wen Qingxuan tiba-tiba berkata ketika salah satu tangannya yang seperti batu giok memegang kompas. Setelah mendengar kata-katanya, semangat Mu Chen bergetar. Dia tidak berbicara, tetapi meningkatkan kecepatannya sekali lagi dan terbang keluar. Di bawah kecepatan penuh Mu Chen dan kelompoknya, tanah tandus di depan mereka menghilang setelah kira-kira 10 menit kemudian, garis-garis cahaya terbang di atas gunung yang menjulang tinggi, sebelum sosok mereka berhenti saat mereka mengarahkan pandangan mereka yang sedikit tercengang di depan mereka. Di depan mereka, ada puncak gunung dengan cahaya seperti permata yang dipancarkan darinya. Puncak gunung itu tidak megah atau megah tetapi ditutupi oleh cahaya seperti permata. Saat cahaya berkilauan melintas, itu membuat batu-batu berharga ini menumpuk menjadi pegunungan yang tampak sangat mempesona. Lingkungan sekitar gunung dipenuhi dengan energi spiritual yang menghancurkan bumi yang terus-menerus beredar, seolah-olah ada suara gemerisik yang datang darinya yang tampak lincah. Mu Chen dan kelompoknya merasakan mata mereka perih karena cahaya berkilauan yang menyilaukan. Mereka menyipitkan mata saat mereka dengan hati-hati melihat ke arah itu. Ada platform batu yang terbagi rapi dan platform batu itu tampak seolah-olah dibangun dengan permata karena berkilauan. Di tengah platform batu, ada beberapa lapisan seperti teratai dan di tengahnya, mereka bisa melihat segala macam harta karun alam bergoyang lembut dari angin. Mereka memancarkan wewangian padat yang berfluktuasi di sekitar langit dan bumi yang bisa menenangkan hati orang lain. Begitu banyak tanaman spiritual, Wen Qingxuan dan kelompoknya melihat harta karun alam yang memenuhi seluruh gunung, keheranan mau tak mau terungkap dari mata mereka. Semua harta alam ini tidak biasa. Nama istana kayu surgawi memang layak. Ini jumlah yang cukup. Mata Wen Qingxuan berbinar. Dengan pemahamannya terhadap harta alam, dia bisa mengenali beberapa dari mereka. Semua ini sangat populer di dunia 1000 besar. Garis pandangnya berangsur-angsur bergeser ke atas dan menemukan bahwa semakin tinggi tingkat harta karun alam di gunung harta karun spiritual ini, semakin berharga harta itu. Riak energi spiritual yang dipancarkan juga jauh lebih murni. Dia melihat ke gunung tertinggi dan menemukan bahwa itu dipenuhi dengan cahaya menyilaukan yang seolah-olah ada matahari yang tumbuh di sana.
mata fisiknya tidak bisa melihat objek di dalamnya. Jelas, harta yang terletak di sana akan sangat berharga. Tatapan Mu Chen terfokus pada gunung tertinggi juga, api berkobar di matanya karena cahaya itu adalah cahaya yang sama yang dia lihat dari kuota kayu surgawi. Jelas, apa yang tumbuh di wilayah tertinggi gunung harta karun spiritual adalah Lingzi 9 matahari yang telah dia dambakan. Mu Chen tidak bisa lagi berdiri diam saat dia bergerak, muncul di langit gunung tertinggi. Pada jarak sedekat itu, dia bisa melihat dari dekat harta karun yang memenuhi wilayah ini. Ada banyak bunga spiritual yang memiliki cabang berkilau. Setiap kelopak dan buahnya dipenuhi dengan energi spiritual yang sangat murni. Buah spiritual air, bunga spiritual api, pohon sisik naga. Wen Qingxuan menyapu pandangannya saat dia mendecakkan lidahnya. Dia kemudian tersenyum ke arah Mu Chen. Kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Jika kita mendapatkan semua harta di sini, kita setidaknya bisa menukar beberapa cairan spiritual berdaulat dari dunia 1000 besar. Cairan spiritual sovereign adalah sesuatu yang hanya bisa dibuat oleh para ahli sovereign. Kondensasi cairan seperti itu sangat keras sehingga penguasa peringkat 1 hanya bisa membuat sebagian kecil darinya, bahkan jika dia telah menggunakan 1 bulan penuh untuk memadatkannya. Namun, meskipun sulit untuk diringkas, itu sangat populer di antara dunia 1000 besar. Di dunia 1000 besar, faktor yang diperlukan untuk memutuskan fondasi kekuatan adalah cairan spiritual yang berdaulat. Bahkan ketika para ahli sovereign berkultivasi, itu akan membutuhkan bantuan sovereign spiritual liquid. Itu adalah objek yang sangat surgawi yang akan sangat menguntungkan kultivasi. Mu Chen memiliki pengetahuan kasar tentang cairan spiritual berdaulat. Namun, dia tidak terlalu mempermasalahkannya. Meskipun ada banyak harta di gunung harta karun spiritual, dia tidak serakah. Dia hanya menginginkan Lingzi 9 matahari dan tidak memperhatikan yang lainnya. Apa yang kamu perhatikan? Luo Li melihat ke arah Mu Chen. Dia ingat bahwa Mu Chen telah mengatakan kepadanya bahwa dia pasti harus mendapatkan harta karun spiritual, tidak peduli apa yang tumbuh di gunung harta karun spiritual. Mu Chen tidak menjawab, tetapi matanya tertuju pada level tertinggi dari gunung harta karun spiritual. Luo Li melirik saat dia fokus ke cahaya tak berujung di tingkat tertinggi. Dia jatuh ke dalam pemikiran yang dalam dan tak lama kemudian, keterkejutan terkandung dalam suaranya saat dia berbicara. Itu adalah Lingzi 9 matahari surgawi. Jelas, dia pernah mendengar nama Nine Suns Divine Lingzi sebelumnya. Oh, itu sebenarnya Lingzi 9 matahari surgawi. Tidak heran kamu begitu cemas. Wen Qingxuan juga terkejut. Ini adalah harta karun spiritual yang bahkan bisa menggoda para ahli sovereign. Mu Chen melirik ke arah Wen Qingxuan. Yakinlah, meskipun 9 Suns Divine Lingzi langka, itu tidak cukup layak bagiku. Wen Qingxuan, untuk menarik wajahku ke bawah untuk merebutnya. Wen Qingxuan tampaknya telah memahami niat di mata Mu Chen saat dia berkata dengan mendengus dingin. Mu Chen kemudian tersenyum. Karena itu masalahnya, maka saya akan menerimanya. Ketika dia menyelesaikan kata-katanya, dia akan bergegas ke tingkat tertinggi dari gunung harta karun spiritual untuk merebut 9 matahari Divine Lingzi yang dia dambakan bahkan dalam mimpinya. Tunggu, tepat ketika dia akan bergerak, Wen Qingxuan dengan cepat menarik lengan Mu Chen. Apa kau akan berubah pikiran? Mu Chen tercengang saat dia tersenyum. Wen Qingxuan kemudian segera melepaskan tangannya. Setelah itu, ekspresinya berubah serius saat matanya tertuju pada gunung harta karun spiritual yang sangat tenang. Tidakkah kamu merasa ada yang salah dengan gunung harta karun spiritual ini? Mendengar kata-kata Wen Qingxuan, Mu Chen juga tercengang. Tak lama setelah itu, dia mengerutkan alisnya saat dia melihat ke... Mendengar kata-kata Wen Qingxuan, Mu Chen juga tercengang. Tak lama setelah itu, dia mengerutkan alisnya saat dia melihat ke gunung harta karun spiritual di depannya. Seluruh gunung harta karun spiritual memancarkan cahaya menyilaukan yang seolah-olah dibuat dari permata. Energi spiritual yang dimurnikan menyebar bersama dengan aroma yang menutupi seluruh puncak gunung. Namun, Mu Chen tidak merasakan sesuatu yang luar biasa. Intinya adalah tempat ini terlalu sepi. Namun, setiap bagian dari istana kayu surgawi sehening ini. Tempat semacam ini sangat penting bagi setiap kekuatan. Oleh karena itu, beberapa kekuatan akan memasang perangkap arai spiritual tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya di sini untuk mencegahnya dicuri oleh orang lain. Meskipun istana kayu surgawi ini telah dihancurkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya,
beberapa jebakan arai spiritual yang mereka tempatkan di sini mungkin belum. Meskipun istana kayu surgawi ini telah dihancurkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, beberapa jebakan arai spiritual yang mereka tempatkan di sini mungkin belum dihancurkan. Lagi pula, selama ada cukup energi spiritual, hal-hal semacam ini bisa bertahan selamanya. Lebih jauh lagi, dari kelihatannya, tempat ini tidak kekurangan energi spiritual. Wen Qingxuan berkata saat tatapannya yang menawan jatuh ke gunung harta karun spiritual. Alis Mu Chen dirajut bersama. Apa yang dikatakan Wen Qingxuan memang masuk akal. Karena itu, Alis Mu Chen dirajut bersama. Apa yang dikatakan Wen Qingxuan memang masuk akal. Karena itu, lebih baik bagi mereka untuk berhati-hati di sini. seseorang di sini, tepat ketika Mu Chen sedang merenung, suara Luo Li tiba-tiba bergema. Mata Mu Chen memadat, sebenarnya sudah ada seseorang di sini dalam waktu singkat. Sepertinya banyak tim yang datang ke istana. Mata Mu Chen memadat. Sebenarnya sudah ada seseorang di sini dalam waktu singkat. Sepertinya banyak tim yang datang ke istana kayu surgawi semuanya membuat persiapan mereka. Di kejauhan, garis-garis cahaya terbang dan dalam beberapa saat, mereka muncul di depan gunung harta karun spiritual ini. Ketika Mu Chen melihat lebih dekat pada dua kelompok yang mendekat, dia tidak bisa menahan diri untuk menghirup udara. Salah satu dari dua kelompok yang datang ke sini adalah kelompok Wang Zong dari Akademi Spiritual Sein. Yang lain membuat Mu Chen merasa sakit kepala dan asal sakit kepalanya adalah gadis berpakaian merah menyala yang berdiri di depan kelompoknya, memegang pisau bulan sabit merah-merah besar, Wu Yingying. Kali ini, dua kelompok yang datang adalah musuhnya. Kelompok Wang Zong dan Wu Yingying menjaga jarak. Jelas, mereka berhati-hati satu sama lain. Namun, ketika mereka melihat bahwa yang pertama sampai di sini adalah kelompok Mu Chen, mereka menjadi linglung karena ekspresi mereka masing-masing berubah. Wang Zong masih mempertahankan senyum di wajahnya. Namun, tatapannya sedikit dingin saat dia terus-menerus menatap Mu Chen dan gunung harta karun spiritual. Wu Yingying, bagaimanapun, dengan erat mengatupkan giginya saat dia menatap Mu Chen dengan kebencian, dia masih terlihat seperti macan tutul yang ganas. Jika bukan karena pemuda di belakangnya, Deng Tong, yang menahannya, dia pasti tidak akan bisa menahannya dan menyerbu. Mu Chen melirik ke arah kedua pihak dan melihat ke kejauhan lagi. Setelah itu, dia menemukan bahwa ada sekelompok besar garis cahaya yang mendekat ke arah ini. Jelas, ini adalah kelompok besar. Meskipun kelompok besar ini berjuang untuk mereka sendiri, jumlahnya sangat signifikan. Tim-tim ini sangat cerdas. Saat memasuki sisa-sisa istana kayu surgawi, mereka mengikuti Wang Zong dan Wu Yingying, yang telah memperoleh kutipan kayu surgawi dari jauh. Mereka sangat menyadari bahwa dalam hal berita tentang istana kayu surgawi, Wang Zong dan Wu Yingying memiliki keuntungan, karena mereka pasti tahu lebih banyak daripada mereka. Karena itu, mereka mengikuti di belakang mereka, bahkan jika mereka tidak dapat memperoleh manfaat terbesar, mereka masih dapat memperoleh manfaat darinya. Namun, pilihan mereka benar. Setidaknya mereka telah menemukan gunung harta karun spiritual ini. Mereka sangat menyadari bahwa dalam hal berita tentang istana kayu surgawi, Wang Zong dan Wu Yingying memiliki keuntungan karena mereka pasti tahu lebih banyak daripada mereka. Karena itu, mereka mengikuti di belakang mereka. Bahkan jika mereka tidak dapat memperoleh manfaat terbesar, mereka masih dapat memperoleh manfaat darinya. Namun, pilihan mereka benar. Setidaknya mereka telah menemukan gunung harta karun spiritual ini. Mata Mu Chen berkedip sebelum ekspresinya menjadi tenang. Dia tidak panik hanya karena penampilan Wang Zong dan Wu Yingying dan mencoba merebut Lingzi surgawi 9 matahari. Setelah pengingat Wen Qingxuan sebelumnya, Mata Mu Chen berkedip sebelum ekspresinya menjadi tenang. Dia tidak panik hanya karena penampilan Wang Zong dan Wu Yingying dan mencoba merebut Lingzi surgawi 9 matahari. Setelah pengingat Wen Qingxuan sebelumnya, dia merasa bahwa tidak akan mudah untuk merebut Lingzi 9 matahari surgawi. Haha, Kapten Mu Chen, kelompokmu telah tiba cukup cepat. Wang Zong berdiri di langit saat mereka melihat kelompok Mu Chen. Dia pertama kali tersenyum ke arah Wen Qingxuan sebelum berbicara dengan Mu Chen. Kapten Wang Zong, kamu sendiri tidak terlalu lambat. Mu Chen tersenyum sebagai jawaban. Ada harta karun spiritual yang sangat berharga di gunung harta karun spiritual ini, jadi secara alami saya harus pergi ke sini dengan cukup cepat. Kalau tidak, itu akan diambil oleh orang lain. Wang Zong tersenyum saat dia melirik puncak gunung harta karun spiritual yang memancarkan cahaya tak berujung. Ketika Mu Chen mendengar jawabannya, dia tidak bisa membantu menyipitkan matanya. Dari kelihatannya, Wang Zong dan Wu Yingying juga telah menerima berita tentang Lingzi surgawi 9 matahari. Wu Yingying menatap Mu Chen sebelum mendengus dingin. Tangannya yang seperti batu giok memegang pedang sabitnya. Dia memiringkan pedangnya saat bila cahaya yang sangat tajam berkedip. Wajah gadis muda yang seperti oval itu dipenuhi dengan rasa dingin saat sosok yang mengamuk memenuhi matanya. Haha, Kapten Wu Yingying, karena Kapten Mu Chen dan Wen Qingxuan bekerja sama. Mengapa kita tidak bekerja sama untuk saat ini juga? Sehingga kita menghindari situasi di mana kita tidak dapat menyentuh gunung harta karun spiritual.
Wang Zhong tertawa saat matanya berkilat melihat pemandangan itu. Mu Chen dan Wen Qingxuan sudah bekerja sama. Meskipun mereka hanya dua tim, kekuatan bertarung mereka benar-benar kuat. Meskipun ketiga tim mereka tidak mudah dihadapi siapapun, bagaimanapun juga, ada beberapa risiko. Jika mereka bisa bekerja sama dengan Wu Yingning, maka mereka akan memiliki keunggulan mutlak. Selanjutnya, dari sikap Wu Yingning terhadap Mu Chen sebelumnya, tampaknya dia memiliki dendam besar terhadapnya, yang bisa dimanfaatkan Wang Zhong. Ekspresi Mu Chen berubah dingin. Jelas, dia telah melihat niat Wang Zhong. Jika Wu Yingning bekerja sama dengan mereka, itu akan menimbulkan beberapa masalah bagi mereka. Ketika Wu Yingning mendengar kata-kata Wang Zhong, alisnya berkedut saat matanya sedikit tidak teratur. Dia sepertinya tergerak oleh gagasan itu. Meskipun timmu kuat, saudara Wu Ling dari Akademi Spiritual Bela Diri tidak ada di sini. Berdasarkan kekuatan Anda sendiri, saya khawatir Anda bukan lawan mereka. Jadi jika kita bergandengan tangan, itu akan menguntungkan kita berdua. Melihat Wu Yingning sedikit tergerak oleh gagasan itu, Wang Zhong segera menambahkan untuk menyerang setrika saat masih panas. Di belakang Wu Yingning, Deng Tong dan kelompoknya saling bertukar pandang karena mereka tidak berkomentar. Mereka telah menyerahkan pengambilan keputusan kepada Wu Yingning. Jelas, di antara kelompok mereka, Wu Yingning lah yang membuat keputusan. Wu Yingning melirik Wang Zhong yang tulus. Sebelum mengalihkan pandangannya ke arah Mu Chen, dia menyadari bahwa yang terakhir tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Ini membuatnya tertawa. Setiap kali Mu Chen menghadapinya, dia selalu tersenyum, yang menurutnya menjengkelkan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat ekspresi tak berdaya dan tanpa ekspresi di wajah Mu Chen. Terkadang, tanpa ekspresi apapun sebenarnya adalah jenis suasana hati yang ekspresif. Kamu takut aku akan bergandengan tangan dengannya? Wu Yingning berkata sambil menatap Mu Chen. Mu Chen berkata dengan ringan, kamu terlalu banyak berpikir. Wu Yingning dengan dingin mendengus saat dia melihat ke arah Wang Zhong. Aku pasti tidak akan membiarkan orang ini pergi, tapi aku akan menghadapinya sendiri. Saya tidak membutuhkan bantuan orang lain. Wang Zhong, yang masih memiliki senyum di wajahnya, menegang. Dia menatap Wu Yingning dengan takjub. Setelah beberapa saat kemudian, dia membuat senyum jelek dengan wajahnya. Sungguh menyesal. Mu Chen, di sisi lain, menatap Wu Yingning dengan heran. Jelas, dia tidak tahu mengapa yang terakhir akan menyerah pada kesempatan yang dapat menciptakan masalah bagi mereka. Wen Qingxuan di sampingnya menggerakkan bibirnya saat dia menghela nafas. Dia mendekati Luo Li dengan senyum yang tergantung di sudut wajahnya dan berkata dengan makna yang dalam, mengapa Wu Yingning ini tampak seperti seorang istri yang bertingkah kesal? Luo Li tersenyum, tapi dia tidak membalasnya. Setelah kelompok Wang Zhong dan Wu Yingning telah mencapai, mereka tidak membuat gerakan terburu-buru menuju Gunung Harta Karun Spiritual. Jelas, mereka tidak kewalahan oleh Gunung Harta Karun Spiritual di depan mereka, meskipun mengetahui seberapa besar godaan yang dimiliki Gunung Harta Karun Spiritual. Di belakang mereka, jumlah tim yang menghancurkan bumi bergegas dan berhenti di langit terdekat. Mereka melirik ke arah Gunung Harta Karun Spiritual dan seketika, ada tim yang matanya memerah. Itu, buah vermilion es dan api, surga, bahkan ada ginseng naga darah. Ini adalah harta budidaya yang sangat berharga. Satu demi satu, keributan yang dipenuhi dengan keserakahan bergema saat napas banyak orang menjadi berat. Gunung Harta Karun Spiritual di depan mereka hanya memiliki terlalu banyak harta berharga. Jika mereka berhasil mendapatkan salah satu dari mereka, panen mereka dalam perjalanan ke istana kayu surgawi ini akan cukup baik. Mu Chen menatap semua mata yang memerah itu saat tatapannya berkedip dan tersenyum ringan dengan Wen Qingxuan di sampingnya. Umpan yang sangat bagus, Wen Qingxuan tersenyum indah. Mu Chen tersenyum ketika dia tahu bahwa semua orang yang pikirannya dipenuhi dengan keserakahan ini tidak dapat bertahan lama. Dugaan Mu Chen tidak salah. Setelah beberapa menit, suasana orang-orang yang dipenuhi dengan keserakahan menjadi berat. Terakhir, ada beberapa tim yang tak kuasa menahan godaan. Dengan gemerisik, ada tim yang bergegas menuju Gunung Harta Karun Spiritual. Setelah tindakan mereka, banyak tim juga pindah. Ratusan tim terlihat bergerak pada saat yang sama saat mereka bergegas menuju Gunung Harta Karun Spiritual. Terhadap tindakan mereka yang dipenuhi dengan keserakahan, baik itu Mu Chen, Wang Zhong atau Wu Yingning,
Mereka semua mempertahankan Terhadap tindakan mereka yang dipenuhi dengan keserakahan, baik itu Mu Chen, Wang Zhong atau Wu Yingning, mereka semua mempertahankan tatapan dingin mereka saat mereka menyaksikan dari samping. sangat cepat, semua tim itu telah menyerbu ke gunung harta karun spiritual. Namun, tepat ketika mereka akan melangkah ke platform seperti batu permata, cahaya cemerlang meledak dari gunung harta karun spiritual saat lapisan dan lapisan layar cahaya menyebar. Layar cahaya terselubung saat kolusi yang dalam bergema. Semua tim yang telah menyerang gunung harta karun spiritual terbang kembali, memuntahkan darah dari mulut mereka dengan wajah memucat. Mu Chen dan yang lainnya memusatkan pandangan mereka pada perubahan gunung harta karun spiritual. Di dalam gunung harta karun spiritual yang ditutupi oleh layar cahaya, tidak semua dari mereka ditolak, karena mereka menyadari bahwa pada setiap lapisan di peron, ada satu sosok yang tertinggal. Pada saat ini, orang-orang yang tertinggal di lapisan menatap sekeliling dengan ketakutan. Jelas, mereka takut dengan perubahan mendadak. Apa yang sedang terjadi? Seseorang menangis kaget karena suaranya mengandung ketakutan. Mu Chen dan kelompoknya melihat sosok-sosok yang terperangkap di dalam platform batu di kuburan. Setelah itu, mereka melihat ke arah gunung harta karun spiritual dalam kuburan. Di sudut lain, cahaya menyilaukan berkumpul dan samar-samar, itu membentuk sosok cahaya. Jadi benar-benar ada jebakan di gunung harta karun spiritual? Mu Chen dan kelompoknya melihat sosok cahaya saat mereka langsung meningkatkan kewaspadaan mereka. Cahaya cemerlang terpancar dari gunung harta karun spiritual, seolah-olah layar cahaya yang menyelimuti seluruh pegunungan. Tatapan Mu Chen dan kelompoknya tertuju pada langit gunung harta karun spiritual. Saat cahaya berkumpul, ada sosok cahaya yang perlahan muncul. Masih ada orang yang tinggal di gunung harta karun spiritual? Syok muncul di hati Mu Chen dan kelompoknya. Mungkinkah bahkan setelah bertahun-tahun, ada seseorang yang masih hidup dari istana kayu surgawi? Di bawah tatapan gugup Mu Chen dan kelompoknya, cahaya menjadi lebih jelas di langit. Sebelum berubah menjadi sosok cahaya, sosok ringan itu tampak seperti orang tua saat dia berdiri di langit. Dia tidak mengatakan apa-apa, yang menyebabkan gunung harta karun spiritual yang awalnya ramai menjadi sunyi. Tidak ada yang berani berbicara sepatah kata pun. Mereka yang dikirim terbang sebelumnya menyeka jejak darah dari sudut bibir mereka saat mereka melihat sosok ringan itu dengan takjub. Meskipun mereka tidak tahu siapa sosok cahaya itu, dengan kekuatan istana kayu surgawi, apa yang mereka tinggalkan, bahkan dengan santai, bukanlah sesuatu yang bisa mereka tangani. Energi spiritual melonjak di sekitar Mu Chen, Luo Li, Wen Qingxuan dan kelompok mereka saat mata mereka dipenuhi dengan kewaspadaan. Begitu ada yang tidak beres, mereka akan langsung mundur. Tidak ada yang diizinkan memasuki tempat penting di gunung spiritual. Semuanya akan berjalan sesuai dengan aturan dan peraturan istana kayu surgawi. Tepat ketika Mu Chen dan kelompoknya mengangkat penjaga mereka, sosok cahaya tua itu berbicara. Tidak ada emosi dalam suaranya, yang membuatnya terdengar sangat kosong. Tapi hanya itu saja yang bisa membuat bulu kuduk berdiri. Sepertinya itu bukan orang yang hidup. Mendengar suara itu, ekspresi Mu Chen sedikit berubah saat dia menatap ke arah pria tua itu. Dia menyadari bahwa yang terakhir tidak memakai ekspresi apapun di wajahnya. Matanya sangat kosong, tanpa emosi manusia. Mungkin ini adalah klon spiritual yang ditinggalkan oleh sosok tangguh dari istana kayu surgawi. Luo Li berkata dengan lembut. Wen Qingxuan diam-diam menghela nafas dengan mudah. Tidak apa-apa selama itu bukan tubuh asli dari iblis tua itu. Kalau tidak, mereka hanya akan melarikan diri untuk hidup mereka. Namun, dengan dia menghalangi jalan kita, tidak ada cara bagi kita untuk melewatinya. Su Hong berkata lembut dari samping. Dia dengan jelas melihat pemandangan orang-orang yang tidak beruntung itu sebelumnya. Selain itu, masih ada beberapa orang yang terjebak. Siapa yang tahu apa yang menanti mereka? Bukankah dia mengatakan bahwa semuanya akan mengikuti aturan dan peraturan dari gunung harta karun spiritual? Mu Chen berkata dengan lembut saat matanya berkedip. Apa aturan dan peraturannya? Luo Li dan Wen Qingxuan sedikit kosong dan bingung. Mu Chen menggelengkan kepalanya saat tatapannya tertuju pada sosok cahaya itu. Ada total 9 tingkat di gunung harta karun spiritual. Semakin tinggi levelnya, harta karun yang menanti akan semakin berharga. Setiap harta karun spiritual memiliki boneka yang menjaganya. Hanya dengan mengalahkan boneka itu, seseorang dapat pergi dengan harta karun spiritual,
mereka yang gagal dalam tantangan akan terjebak selama setengah tahun sebagai hukuman karena tidak bekerja keras dalam kultivasi mereka, namun menggigit lebih dari apa yang bisa dia kunyah. Tepat ketika semua orang ragu, sosok ringan itu berbicara. Jadi, begitulah aturannya. Mu Chen dan kelompoknya kemudian mengerti. Namun tak lama kemudian, mereka dikejutkan oleh hukuman tersebut, terjebak selama setengah tahun. Jika itu terjadi, maka mereka tidak akan bisa berpartisipasi dalam turnamen akademi spiritual besar yang akan terus diadakan. Sepertinya aturan itu dimaksudkan untuk mendorong para murid Istana Kayu Surgawi untuk berkultivasi. Mungkin mereka tidak pernah membayangkan bahwa Istana Kayu Surgawi akan jatuh ke dalam situasi seperti itu. Tak satu pun dari kita di sini adalah murid dari Istana Kayu Surgawi, kata Wen Qingxuan. Itu berarti bahwa orang-orang itu harus mengalahkan boneka yang menjaga harta karun spiritual. Jika mereka menang, mereka akan bisa mendapatkan harta karun dari platform batu. Tetapi jika mereka kalah, Mu Chen menyeringai, untungnya, dia tidak gegabah mengambil tindakan sebelumnya. Kalau tidak, mereka mungkin terjebak untuk bertarung melawan boneka itu. Karena itu adalah masalah yang sangat berbahaya bagi mereka. Mereka sendiri tidak tahu seberapa kuat boneka yang menjaga harta karun spiritual itu. Kalau begitu, mari kita lihat dan lihat, Mu Chen berkata dengan sungguh-sungguh, jika hukumannya seberat itu dan kekuatan boneka-boneka itu sangat menakutkan, maka dia harus menyerah pada Lingzi 9 matahari. Tidak peduli seberapa enggan dia, karena dia tidak punya waktu untuk terjebak di tempat ini selama 6 jam, bulan. Wen Qingxuan dan yang lainnya mengangguk setuju. Saat ini, mereka hanya bisa menunggu dan melihat. Saat Mu Chen dan kelompoknya sedang berdiskusi, cahaya tiba-tiba melonjak dari lapisan di platform batu. Mereka yang menyerbu ke peron semuanya mengalami sosok cahaya yang ditembakkan dari tanah. Setelah beberapa saat kemudian, cahaya menghilang dan ada boneka yang terlihat jelas oleh semua orang. Boneka-boneka itu berwarna hitam, seolah-olah mereka ditempa dari logam hitam. Ada juga profon rune yang menutupi tubuh mereka, berkedip-kedip dengan cahaya redup. Samar-samar, ada riak kuat yang perlahan dipancarkan dari mereka. Mata Mu Chen dan kelompoknya tertuju pada boneka hitam itu. Namun, riak di sekitar boneka itu sangat terselubung. Sejak saat itu, mereka tidak bisa mengukur kekuatan boneka-boneka itu. Terlebih lagi, boneka-boneka itu tidak identik. Boneka-boneka yang terletak di lapisan yang lebih tinggi itu memancarkan tekanan yang bahkan lebih kuat dari mereka. Mu Chen melirik, Gunung Harta Karun Spiritual memiliki 9 tingkat dan tidak ada yang menyusup ke tingkat ke-8 dan ke-9. Oleh karena itu, tidak ada boneka yang muncul pada mereka. 2 orang telah menyerbu ke lapisan ke-7 dan di bawah tingkat yang lebih rendah, ada lebih banyak boneka, karena ada lebih banyak orang yang mengganggu tingkat itu. Di dalam Gunung Harta Karun Spiritual, mereka yang terjebak di platform batu agak panik ketika mereka mendengar kata-kata dari sosok cahaya itu sebelumnya. Jika mereka gagal dalam tantangan mereka, mereka harus terjebak di tempat ini selama setengah tahun. Harga semacam ini terlalu berat, karena turnamen akademi spiritual besar akan berakhir saat itu. Saya menolak untuk percaya bahwa boneka di sini sangat kuat. Setelah bertahun-tahun berlalu, aku yakin kekuatan mereka telah berkurang. Mungkin konsekuensi dari kegagalan terlalu serius. Salah satu penyusup yang memasuki tingkat kelima menggonggong dengan wajah memucat saat dia maju selangkah. Sejumlah besar energi spiritual tersapu. Ketebalan energi spiritual telah mencapai tingkat tahap akhir tahap penyelesaian surgawi dan dia hanya selangkah lagi dari bencana tubuh manusia. Telapak kakinya melangkah maju saat sosoknya tersapu, melemparkan telapak tangan pada saat yang sama. Energi spiritual merah-merahnya seperti nyala api saat dia menyerang boneka hitam dan emas. Energi spiritual Scarlet melonjak keluar dan cahaya di mata kosong boneka itu tampaknya telah mengembun. Detik berikutnya, ia mengambil langkah maju. Itu tidak mencoba menghindar karena telapak tangan logam hitamnya terlempar keluar dengan cara yang sama dan serangan boneka itu bentrok dengan orang itu. Sebuah kolusi besar dengan sungguh-sungguh terdengar saat cahaya meledak. Setelah itu, semua orang bisa melihat tubuh penyusup itu terbang keluar dengan darah segar yang keluar dari mulutnya saat dia jatuh tersungkur ke tanah dengan wajah pucat. Semua orang terdiam, cukup banyak orang yang tercengang di mata mereka. Hanya satu gerakan yang diperlukan untuk mengalahkan penyusup. Jelas, kekuatan boneka itu telah mencapai bencana tubuh manusia. Tapi itu baru level kelima.
Tantangan gagal, dipenjara selama setengah tahun. Suara sesepuh bergema di langit dan dengan sapuan tangannya, belenggu cahaya ditembakkan dan mengikat diri mereka ke tubuh penyusup. Setelah itu, tanpa mempedulikan jeritannya yang menyedihkan, tanah retak terbuka, sedikit demi sedikit, saat tubuhnya jatuh ke dalam lubang. Detik berikutnya, tanah dikembalikan ke penampilan aslinya dan jeritan itu dibungkam. Banyak orang yang wajahnya memucat, terutama mereka yang sudah mengganggu. Saya tidak ingin menantang lagi. Beberapa orang tidak tahan dengan hukuman saat mereka berteriak dengan wajah memucat. Tak lama kemudian, mereka berbalik dan berlari. Melarikan diri sebelum pertempuran, dinilai sebagai kegagalan tantangan. 6 bulan ditambahkan ke waktu penjara. Sosok cahaya dengan ringan berbicara. Tak lama setelah itu, dia membuat gelombang dengan tangannya saat belenggu cahaya yang tak terhitung jumlahnya menyapu dan mengikat mereka yang mencoba melarikan diri dan ditelan oleh gunung. Dengan itu, semua orang yang gemetar ketakutan yang awalnya berpikir untuk melarikan diri semua menahan langkah mereka. Melarikan diri sebelum pertempuran menambahkan 6 bulan lagi ke waktu penjara. Itu akan menjadi 1 tahun penuh di penjara di tanah ini tanpa makhluk hidup. Bukankah itu lebih sulit untuk ditanggung daripada mati? Ayo ambil risiko semuanya. Mereka tidak bisa mundur dan hanya berjuang untuk hidup mereka. Semua orang ini masih memiliki semangat pantang menyerah dalam diri mereka. Energi spiritual yang kuat meledak dari mereka dan di atas platform batu, ada sosok manusia yang menyerang boneka-boneka dingin itu dan pertempuran besar pun pecah. Ada riak energi spiritual yang meledak di platform batu, bersama dengan serangan menakjubkan yang dilepaskan tanpa menahan diri. Dalam waktu kurang dari 10 menit, ada banyak orang yang gagal dalam tantangan mereka. Mereka yang gagal, tanpa ragu, akan diseret ke gunung dan dipenjarakan. Jeritan yang datang dari mereka sangat tajam. Namun, tidak semua orang gagal dalam tantangan mereka. Ada orang-orang yang beruntung dan terhindar darinya, karena mereka tidak mengganggu ke tingkat yang lebih tinggi. Dengan demikian, boneka yang mereka temui tidak terlalu kuat. Setelah putaran pertempuran sengit, mereka benar-benar berhasil memenangkan pertempuran. Ketika mereka memperoleh kemenangan, layar cahaya yang menyelimuti mereka perlahan menghilang. Saat layar cahaya menghilang, ada orang-orang yang menangis karena terlalu emosional. Di bawah kepanikan mereka benar-benar lupa tentang hadiah mereka dan melarikan diri, tidak lagi berani mendekati lebih dekat. Mu Chen tidak terlalu memperhatikan pertempuran di level itu, perhatiannya terfokus pada tingkat ke-7, karena ada 2 orang yang menyusup ke tingkat itu. Dari keduanya, satu telah mengalami bencana tubuh manusia, namun, kekuatannya hanya berhasil bertukar beberapa gerakan dengan boneka itu sebelum dikalahkan. Kekuatan orang lain sedikit lebih kuat, karena dia memiliki kekuatan bencana energi spiritual. Dengan kekuatannya, dia bisa dianggap sebagai elit yang bisa menjadi kapten sebuah tim. Namun, kekuatannya di bencana energi spiritual tidak memberinya terlalu banyak keuntungan dari boneka itu. Boneka itu memiliki banyak pengalaman bertarung dan juga mengetahui seni spiritual tingkat dewa yang kuat. Serangan kuat boneka itu telah benar-benar menekan ahli bencana energi spiritual itu. Orang itu telah mengalami pertarungan yang menyedihkan. Pertarungan itu berlangsung selama setengah jam, sebelum dia menghabiskan semua energi spiritualnya. Meski begitu, dia masih belum bisa tampil sebagai pemenang. Untungnya, ketika energi spiritualnya benar-benar habis dan dia tidak bisa lagi bergerak, boneka itu juga mengalami kerusakan serius dengan retakan di dadanya. Saat berjalan, ia bergoyang ke kiri dan ke kanan, seolah-olah akan pecah. Gambaran, karena Anda tidak dapat menang, Anda tidak berhak atas hadiah Anda. Namun, Anda telah menghindari pemenjaraan Anda. Di atas langit, sesepuh itu dengan samar berkata saat dia melihat pemandangan itu. Mendengar keputusan itu, orang itu merasa lega. Dia menyeret tubuhnya yang penuh dengan luka dan energi spiritual yang terkuras saat dia melayang di udara sebelum dia dibantu oleh rekan satu timnya. Ketika pertempuran berakhir, hampir semua pertempuran di Gunung Harta Karun Spiritual juga telah berakhir. Lebih dari setengah dari mereka yang telah mengganggu diseret ke gunung dan dipenjarakan. Di luar Gunung Harta Karun Spiritual, ada keheningan. Semua tim yang matanya dipenuhi dengan keserakahan sebelumnya basah kuyup dengan keringat dingin saat mereka menepuk dada mereka. Untung mereka selangkah lebih lambat. Kalau tidak, siapa yang tahu apakah mereka akhirnya akan dipenjara juga. Mu Chen juga terdiam.
Boneka di tingkat ke-7 dapat menyebabkan ahli bencana energi spiritual berada dalam keadaan seperti itu. Jika dia menginginkan Lingzi 9 matahari surgawi, dia harus menantang tingkat ke-9. Melihat adegan ini, haruskah dia mencobanya atau haruskah dia melarikan diri? Jika dia berhasil tantangan itu, dia akan bisa mendapatkan Lingzi 9 matahari surgawi. Namun, jika dia gagal, dia akan dipenjara. Apa yang harus dia lakukan? Terima kasih guys telah menonton.